Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini telah selesai melaksanakan sholat subuh. Hari ini kita berada di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 10 Mei ya 2021. Ya, insya Allah ya Selasa ya, kemudian Rabu ya, mudah-mudahan tahun ini kita lebaran sama ya. Mudah-mudahan lebaran sama, mudah-mudahan jatuh pada hari Kamis. Bapak dan Ibu di manapun berada, pada pagi hari ini kita akan coba ya untuk membahas tentang ya, hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Saya ingin menegur para pejuang-pejuang ya, P3K dari berbagai provinsi yang telah bergabung dengan tim P3K Akpai Sumatera Utara. Terima kasih Bapak dan Ibu sekaliannya. Dalam sesi ini kita ingin menyampaikan dua ruang lingkup ya. Dua ruang lingkup. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Latar belakang. Dan yang kedua terkait dengan hak-hak ya, P3K. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat latar belakang, maka kita merujuk kepada ya, Undang-Undang ya, Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Jadi sebenarnya 2014 ini sudah 2021. Jadi sudah ya 6 tahun lebih. Ya, tapi saya familiar P3K ini di 2021 ini ya, meskipun di 2019 kita sudah mendengar tentang P3K. Tapi di 2021 ini cukup sering kita mendengar karena terkait dengan cukup banyak yang akan direkrut, yaitu sekitar 1 juta P3K. Dan itu 1 juta itu untuk guru. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang latar belakang, ya, maka kita akan melihat ya ada dua hal. Yang pertama, kebutuhan tentang ASN itu cukup besar, cukup besar. Nah, apabila direkrut dengan proses perekrutan PNS, maka tentu itu ya kita tidak punya apa namanya ya bahasanya keterbatasan, kita punya keterbatasan. Tapi saya sebenarnya sudah asumsi ya, ya asumsi ya, bahwa sebenarnya P3K ini karena memang postur anggaran kita ya akan terbebani cukup berat kalau 1 juta itu diangkat menjadi PNS cukup berat.
Tapi kalau diangkat jadi PNS dengan kemampuan yang katakanlah ya, kemampuannya katakanlah sedikit, ya bisa mungkin ya di bawah 500.000 atau ya tidak sampai ya. Nah, itu malah akan tidak terkejar ya, tidak tercukupi kebutuhan-kebutuhan yang cukup besar di lapangan, terutama untuk tenaga pengajar. Jadi bisa dikatakan ya bahwa sebenarnya P3K ini adalah menjembatani keterbatasan, ya, menjembatani keterbatasan. Nah, tentu prosesnya sudah panjang Bapak Ibu. Jadi sudah jadi undang-undang, maka kita tinggal mengimplementasikannya. Nah, nanti dalam perjalanan kalau ada hal-hal yang dianggap penting untuk perbaikan, kita berharap para pembuat undang-undang ya, eksekutif dan legislatif ya, yang akan membahas itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang dimaksud dengan ASN itu ada dua. Ya, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara itu ada dua. Yang pertama namanya PNS, pegawai negeri sipil. Dan yang kedua namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi sama-sama ASN, sama-sama aparatur sipil negara. Ya. Cuma nanti bedanya kalau PNS itu diangkat, ya. Jadi dia diangkat. Kalau diangkat berarti jenjangnya karir, ya, karir. Ya, jadi bisa dari bawah, ya, terus ya sampai karirnya bisa sampai ya cukup punya jabatan-jabatan ya, punya eselon 1, eselon 2 atau golongan 2, 3 sampai golongan 4 ya dan seterusnya. Tapi kalau dia P3K itu menjalankan fungsi ya, dia menjalankan fungsi. Fungsinya sebagai apa? Saya fokus kepada P3K guru ya, karena AKPAI, Asosiasi Guru, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Ya, alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu yang ingin memakai pakaian kebesaran ini nanti bisa hubungi ya ke 0812 2056 4918. Jadi untuk menjalankan fungsi, jadi tidak ada karir. Ya. Nah, itu yang pertama, ruang lingkup yang pertama ya terkait dengan latar belakang. Ya, dengan latar belakang saya kira itu penting ya bagi Bapak dan Ibu ya. Dan bisa saja nanti itu Undang-Undang Nomor 5 ini tahun 2014 akan keluar dalam soal manajerial, ya, soal manajerial terkait dengan hal-hal berkaitan dengan status hukum dan latar belakang ya posisi kita sebagai guru itu ya itu termasuk dalam undang-undang ini. Next berikutnya ya kita akan membicarakan tentang ya katakanlah haknya ya. Apa saja kira-kira hak P3K ini dan juga nanti mungkin perbedaannya ya. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan ya gaji pokok. Jadi saya kira ini yang membedakannya dengan PNS, dia langsung bisa mendapatkan gaji pokok 100%. Ya, jadi dia dapat 100%. Kalau PNS kan tidak.
ya. Jadi PNS itu dia dalam masa CPNS itu dia mendapat 80% gaji, 80%, ya. Ya, jadi dia harus tunggu dulu 1 tahun dan kemudian mengikuti prajabatan dan baru setelah itu dia diangkat menjadi PNS. Tapi kalau P3K tidak, ya. Apabila dia sudah dinyatakan lulus, ya, langsung ya, langsung ditetapkan SK-nya sebagai calon P3K ini. Langsung ditetapkan SK-nya dan kemudian diusulkan untuk mendapatkan nomor induk P3K. Nah, ya. Berapa pendapatan daripada guru P3K ini? Nanti bisa dilihat di dalam ya keputusan presiden ya terkait dengan penghasilan. Tapi kemarin saya dengar dari pemaparan Ibu Eli Pasaribu ya gajinya sama dengan gaji PNS ya. Jadi cukup ya apa namanya ya sama ya dengan gaji PNS. Nah, kemudian Bapak Ibu, P3K ini juga nanti mendapatkan hak-hak ya, hak dia untuk cuti. Ini kalau cuti ini ya di ini ya, mungkin P3K di apa, non guru ya. Tapi kalau guru mungkin ya cuti pengertiannya adalah mungkin cuti hamil. Kemudian P3K ini juga mendapatkan hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Nah, jadi saya kira nanti kalau ada pelatihan-pelatihan di Kementerian Agama, pelatihan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak dan Ibu, ya sama dengan PNS, berhak mengikuti pelatihan dan itu sangat baik kan bagi pengembangan kompetensi, baik bagi diri kita maupun kepada pemerintah daerah ya. Kemudian mendapatkan ya tunjangan hari tua ya. Kemudian ada juga jaminan kematian ya. Mungkin banyak yang mempertanyakan gimana untuk pensiun, uang pensiun. Untuk uang pensiun belum menjadi pembahasan, tapi apa namanya jaminan hari tua, ya, jaminan kematian, ya, saya kira itu sebuah apa namanya layak untuk kita ini ya apresiasi. Lalu kemudian Bapak dan Ibu ya penghasilan ya penghasilan kita itu dibebankan kepada APBD. Ya. Jadi kalau misalnya dia guru SMP, ya, itu dibebankan kepada APBD. Ya, guru SD. Jadi kalau di kabupaten kotanya ada katakanlah dana-dana insentif ya, maka dia dapat ya sama dengan PNS. Nah itu saya kira yang perlu kita garis bawahi. Kalau dia misalnya guru SMA, SMK, kalau ada insentif dari gubernur, ya misalnya di provinsi, ya dia juga mendapatkan yang sama. Ya kalau ada intensif dari pemerintahan provinsi untuk SMA dan SMK. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan memperpanjang, ya. Nah, ketika kita nanti ada memperpanjang, karena kan guru P3K ini kan sekurang-kurangnya 1 tahun, ya, sekurang-kurangnya 1 tahun dan setinggi-tingginya maksimal ya, maksimal itu 5 tahun dan kemudian bisa diperpanjang. Nah, ketika Bapak Ibu dalam proses sudah selesai kontraknya, kemudian ingin diperpanjang, itu tidak perlu seleksi lagi, ya. Jadi tidak perlu seleksi. Nah, itu kebijakannya nanti ada di pemerintahan kabupaten kota bagi Bapak dan Ibu guru SMP dan SD. Kalau SMA ya kebijakannya di provinsi. Artinya apa? Ya, artinya nanti setelah 5 tahun, ya, apabila
eh, pemerintah membutuhkan guru dan Bapak Ibu dianggap cukup bagus kinerjanya, maka peluang Bapak Ibu diperpanjang itu ada. Ya, di situ ya, tidak perlu Bapak Ibu harus seleksi ulang lagi. Jadi cukup sekali saja dan kemudian Bapak Ibu apabila pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ya, atau kalau dia misalnya pusat ya, seperti Kementerian Agama, itu nanti kepegawaiannya pusat ya. Jadi kalau kepegawaian yang pusat, misalnya di Kementerian Agama itu ada ini kan, ada katakanlah eh, tunjangan kinerja. Ya, mungkin bisa jadi Bapak Ibu ya eh, potensi untuk mendapatkan juga tunjangan kinerja. Karena Bapak Ibu adalah pegawai pusat kalau di Kementerian Agama misalnya. Kalau nanti statusnya di Kementerian Agama itu tergantung permintaan permintaan lembaga atau kementerian. Tapi kalau yang minta adalah dari Pemda, maka Bapak Ibu nanti penghasilannya adalah dari APBD. Nah, terkait dengan usia. Nah, ini. Usia itu Bapak Ibu minimal itu 20 tahun. Dan batasannya belum diatur Bapak Ibu. Jadi peluang Bapak Ibu yang umurnya di atas 35 itu dimungkinkan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya diambil contoh Bapak Ibu umurnya 33 ya. 33 lulus ya. Kemudian mengabdi selama 5 tahun dan kemudian Bapak Ibu umurnya kan menjadi 38. Jadi 38 itu tinggal memperpanjang lagi apabila pemerintah daerah masih membutuhkan. Terkait dengan rekrutmen ini nanti umur ya itu belum ada ya, belum ada tetapi yang pasti dia tidak dibatasi dengan 3. Ya mudah-mudahan nanti umur yang 36, 37 saya berani hanya batas 38 ya karena salah satu pernyataan dari perancang peraturan perundang-undangan Bapak Dwi Haryono ya dia mencontohkan kalau 38 masih bisa insya Allah ya. Tapi kalau untuk yang 40 memang saya kira berat ya Bapak Ibu karena ada terganjal kepada peraturan presiden yang umur 40 itu kan ada beberapa ya. Kalau tidak salah dosen, tenaga kesehatan, bagian rekayasa, atau apa satu lagi. Tapi kalau untuk guru ya kemungkinan kalau 40 ya terganjal peraturan pemerintah itu ya. Tapi kalau 35, 36, 37, 38 ya kita tunggu nanti ya surat edarannya. Jadi Bapak dan Ibu, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini di bulan yang penuh berkah ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ya kita semuanya Bapak Ibu ya mendapat kesempatan ya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kira itu saja Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di kolom komentar bisa disampaikan atau langsung ke nomor yang saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa ketemu di pelatihan kami, pelatihan pembinaan dan pelatihan P3K oleh tim P3K Akpai, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di dalam pelatihan kami di angkatan-angkatan selanjutnya. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan angkatan keempat, insya Allah setelah Lebaran, ya, setelah makan ketupat. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik bagi para pejuang-pejuang P3K. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.